Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah, pada kali ini kita sama-sama tahu, atau bagi yang belum tahu, bahawa besok atau esok pada hari Rabu 24 Jun di Malaysia ini sekolah sudah mulai dibuka di Malaysia. Tapi itu hanya bagi peperiksaan besar ya, atau kalau di Indonesia itu seperti yang ikut yang SMA saja ke atas. Sedangkan yang kelas 2 SMA ke bawah itu belum ikut masuk lagi. Jadi di sini saya akan bagi tahu kepada kita semua bagaimana SOP atau teknikal cara di Malaysia ini, bagaimana peraturan untuk masuk sekolah di Malaysia ini. Karena ini hampir di beberapa negara lain sudah mulai masuk sekolahnya, tapi ada yang sudah dibuka kemudian ditutup lagi karena sebab faktor COVID-19 tadi ya. Jadi kalau di negara kita Indonesia pun SOP-nya ada. Jadi pada kali ini kita akan coba lihat bagaimana SOP yang ada di Malaysia ini untuk kemasukan sekolah. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, di sini disebutkan bahawa pembukaan semula sekolah 24 Jun 2020, maknanya esok ya, hanya melibatkan murid kelas peperiksaan awam, sijil pelajaran Malaysia SPM, ni kalau di Indonesia itu kelas 3 SMA ya, sijil vokasional Malaysia, sijil tinggi persekolahan Malaysia, sijil tinggi agama Malaysia. Pembukaan sekolah secara berperingkat bagi kelas-kelas yang lain. Jadi untuk kelas-kelas yang lain, untuk tingkatan 4, 3, 2, 1 itu setara di Indonesia dengan kelas 2 SMA ke bawah, kelas 2 SMA, kelas 1 SMA sampai kelas 1 SMP. Dan juga sekolah rendah, kalau di Indonesia disebut dengan sekolah dasar, itu akan dibuka secara berperingkat. Kapan itu? Kita tunggu saja pengumuman dan info dari kerajaan Malaysia. Jadi teknikal untuk masuk sekolah ini, saya di Malaysia ini adalah sebagai guru di salah satu sekolah swasta yang ada di Malaysia. Jadi pada minggu sebelumnya kami sudah disuruh untuk datang ke sekolah. Bukan hanya sekolah tempat kami mengajar ini, tapi rata-rata guru-guru sekolah yang ada di Malaysia sudah mulai masuk pada minggu-minggu sebelumnya. Jadi kami mulai masuk sekolah dan kami bersihkan sekolah semuanya. Kami pel, kami mop semua tu barang-barang, apakah lantai, kursi, meja. Setelah itu kami nyah kuman, kami semprot dengan nyah kuman itu semua. Itu menghabiskan beberapa hari ya. Di samping juga kami menjalankan kelas online ya. Jadi semua tingkatan ini saya mengajar di Malaysia ini sekolah menengah, tingkatan 1 hingga 5 ni semua dibuat kelas online. Juga sekolah rendah ya, kami buat kelas online. Jadi kita lihat bagaimana garis panduannya. Kita lihat di sini yang pertama nanti adalah ketika pelajar masuk itu diperiksa suhu badan ketika masuk pintu sekolah. Jadi nanti suhu badan ini memang adalah salah satu SOP ya, salah satu cara untuk datang ke sebuah premis. Kemanapun di Malaysia ini kita datang pasti ada cek suhu badan, apalagi ke sekolah. Kita cek suhu badan. Bagi suhu badan yang 37,5 itu maka tidak bisa masuk ke sekolah dan beristirahat di rumah. Jadi yang datang di sekolah ini hanya pelajar yang suhu badan di bawah 37 tadi. Dan mana-mana pelajar yang sakit itu tidak dibenarkan dan tidak digalakkan untuk datang ke sekolah, dan lebih baik untuk istirahat di rumah. Yang kedua, murid perlu ikut laluan pergerakan terarah yang ditetapkan ke kelas masing-masing. Di sini saya akan lihatkan gambar-gambar guru-guru buat garis-garis ini, juga video seperti ini. Yang kedua, murid perlu ikut laluan pergerakan terarah yang ditetapkan ke kelas masing-masing. Di sini guru-guru bekerjasama untuk membuat laluan ini, apakah dengan garis-garis yang telah ditentukan. Lepas itu meja-meja di kelas disusun pada jarak 1 meter. Kita lihat di sini meja-meja dijarakkan 1 meter. Itu tujuannya adalah supaya ikut SOP yang telah ada. Setelah itu, setiap kelas tidak melebihi 20 murid. Kapasiti lebih tinggi dibenarkan untuk ruang besar seperti dewan.
Jadi setiap kelas itu tidak boleh melebihi 20 orang. Tapi kalau ingin melebihi, itu mesti tempat yang besar ya, seperti dewan atau yang lain-lain. Seterusnya, waktu rehat secara berperingkat. Makanan dan minuman siap dibungkus. Murid akan makan di dalam kelas di bawah pengawasan guru. Jadi yang sebelum ini, kita pelajar-pelajar ini adalah akan makan di kantin, makan di tempat yang telah disediakan. Tapi di masa-masa new normal ini, di sekolah akan dimulakan sesuatu new normal yang tidak pernah kita izinkan selama ini, iaitunya murid dibenarkan makan di kelas. Ini kan kalau ikut aturan sekolah tidak boleh, tapi inilah kehidupan kita sekarang. Kita mesti menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Jadi makan di kelas ini, pelajar kena bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan kelas dan sampah diletakkan pada tempat yang telah disediakan. Setelah itu, sukan dan kurikulum secara bersemuka tidak dilaksanakan sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan. Sukan ni belum ada lagi, apakah sukan sekolah, sukan tahunan dan sukan-sukan yang lain. Kalau sukan ni di Indonesia disebut dengan olahraga ya. Lepas itu tiada perhimpunan sekolah. Perhimpunan ini biasanya setiap pagi Isnin. Kalau di Indonesia itu namanya upacara Senin pagi ya, upacara bendera Senin pagi. Jadi apapun yang namanya bentuk perhimpunan itu masih tidak ada lagi. Lepas tu hanya murid kelas peperiksaan awam saja yang akan ke asrama. Maksudnya yang tingkatan 5 tadi ya, atau yang akan ikut ujian SPM. Kalau di Indonesia itu UNSEMA. Jadi nanti yang kelas di bawah tingkatan 5 itu masih tidak dibenarkan lagi. Jadi itulah sedikit SOP yang ada di Malaysia ini tentang sekolah-sekolah yang ada di Malaysia, yang mana esok itu 24 Jun sekolah-sekolah sudah mulai dibuka khusus kepada tingkatan 5 ke atas. Jadi dengan adanya SOP ini, mudah-mudahan kita sama-sama sehat, sama-sama terjaga daripada COVID-19 ini. Dan ini SOP bukan hanya berlaku kepada murid, tapi juga untuk guru, semua yang ada terlibat di dalam sekolah. Seperti yang kita lihat di gambar ini, guru pun kena periksa suhu badan. Jadi semua yang terlibat dalam sekolah mesti ikut SOP yang telah disediakan. Dalam bilik guru pun, meja guru mesti dijarakkan 1 meter untuk mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Jadi begitulah teman-teman semua bagaimana new normal di sekolah Malaysia ini. Mudah-mudahan SOP ini kita pertahankan sampai COVID-19 ini betul-betul hilang. Dan juga di negara kita Indonesia, SOP-nya ada, aturannya ada. Jadi sama-sama kita ikuti aturan yang telah ada. Mudah-mudahan dengan kita ikut SOP, dengan ikut cara ini, negara Malaysia, negara Indonesia dan semua negara-negara bisa cepat menghindari daripada COVID-19 ini, dan COVID-19 ini cepat berlalu. Jadi teman-teman semua, kalau seandainya yang menonton ini ada yang diantaranya guru, cikgu, mohon komen di bawah bagaimana pengalaman kita dalam menyediakan SOP ini. Dan juga kepada teman-teman semua yang bukan terdiri daripada guru atau cikgu pun boleh komen, bagikan pengalamannya bagaimana menghadapi new normal yang ada sekarang ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selamat daripada COVID-19. Dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.